Halo, selamat datang di Room 49. Di sini adalah tempat untuk membahas dan mengulik segala hal tentang sneakers. Di episode pertama ini, kita akan membahas sepatu yang digadang-gadang menjadi pelopor tren sneakers berwarna putih, yaitu Adidas Stan Smith. Ini dimulai di tahun 1963 saat Adidas ingin masuk ke dunia tenis. Dan tentu saja Adidas tidak ingin masuk begitu saja. Mereka ingin sesuatu yang spesial, sesuatu yang beda dari yang lain. Untuk mewujudkan ini, Horst Dassler yang merupakan anak dari founder Adidas, Adolf Dassler, mempunyai ide untuk membuat sepatu tenis dengan bahan kulit pertama di dunia. Nah, akhirnya pada tahun 1965 diluncurkanlah sepatu ini. Sepatu tenis berbahan kulit putih dengan 3 strip lubang di samping yang diberi nama Adidas Robert Highlight, sesuai dengan nama petenis yang di-endorse Adidas pada saat itu. Robert Highlight sendiri adalah salah satu dari 2 petenis profesional asal Prancis. Sayangnya, kerjasama Adidas dengan Robert Highlight ini tidak berlangsung lama karena Highlight memutuskan untuk pensiun di tahun 1971. Setelah pensiunnya Highlight, Adidas memutuskan untuk mencari endorser lain yang masih aktif di dunia tenis. Dan pada tahun 1973, akhirnya mereka mengumumkan sosok petenis barunya, yaitu Stan Roger Smith, petenis Amerika yang saat itu baru saja memenangkan Piala Wimbledon tahun 1972. Nah, dari sinilah nama Adidas Stan Smith ini muncul. Jadi, nama Stan Smith diambil dari nama petenis yang di-endorse Adidas pada saat itu. Uniknya, di tahun-tahun awal Stan Smith menjadi endorser, Adidas tidak serta-merta menambahkan foto Stan Smith di sepatu ini, seperti yang dilakukan Adidas pada Robert Highlight. Justru, di 5 tahun pertama kerjasamanya, Adidas menggabungkan foto Robert Highlight dan tanda tangan Stan Smith dalam sepatu ini. Sayangnya, keputusan Adidas ini malah membuat bingung para fans. Mereka bingung apakah sepatu ini Adidas Robert Highlight atau Adidas Stan Smith. Mendengar keluhan ini, akhirnya Adidas pada tahun 1978 resmi menghilangkan nama Robert Highlight dan menggantikannya dengan nama Stan Smith. Dan dari sinilah hype sepatu Stan Smith ini dimulai. Pada tahun 80-an, sepatu ini mulai diminati banyak orang. Yang dulunya hanya sekedar sepatu tenis, Stan Smith berubah menjadi sepatu casual yang dipakai sehari-hari. Puncaknya di tahun 1988, Adidas Stan Smith berhasil memecahkan rekor dan mendapatkan penghargaan dari Guinness Book of Records sebagai sepatu dengan penjualan terbanyak, yaitu mencapai 20 juta pasang sepatu terjual. Bahkan di era 90-an, Adidas Stan Smith mulai memasuki ranah streetwear. Beberapa rapper terkenal seperti Jay-Z dan Lil Wayne terlihat menggunakan sepatu ini. Bukan hanya di Amerika, Adidas Stan Smith juga menjadi sneakers yang populer di Prancis. Salah satu grup rap tersohor asal Marseille, I.M, menyebut sepatu ini dalam lagunya yang berjudul Qui Danse La Mia. Dan dalam film La Haine, terlihat salah satu main karakter mereka, Vincent Cassel, juga menggunakan Stan Smith. Adidas menyadari perubahan segmen ini, dan pada tahun 2001, secara resmi Adidas memasukkan Adidas Stan Smith ke dalam koleksi Adidas Originals. Dengan masuknya Stan Smith ke dalam koleksi Adidas Originals, maka branding Adidas Stan Smith bukan lagi sebagai sepatu tenis, melainkan sepatu casual. Pada tahun 2011, secara mengejutkan, Adidas menghentikan produksi Stan Smith. Adidas merasa Stan Smith terlalu banyak beredar dan ditakutkan hal ini bisa menghapus keprestisiusannya. Mereka ingin mengembalikan kejayaan Adidas Stan Smith, dan langkah yang dilakukan adalah langkah yang sangat berani, yaitu dengan menghentikan produk Stan Smith untuk sementara. Dengan harapan, dengan hilangnya peredaran Stan Smith di pasaran, bisa menciptakan kelangkaan yang nantinya memunculkan permintaan-permintaan yang lebih besar, yang pada akhirnya bisa membuat Adidas Stan Smith menjadi sepatu yang prestisius kembali. Langkah ini terbukti berhasil. Selama masa hilangnya, permintaan Stan Smith semakin tinggi. Para penggemar Stan Smith, kolektor, dan sneakerhead pada saat itu menuntut Adidas untuk merilis kembali sepatu ikonik ini. Dan 2014 adalah waktu terbaik Adidas untuk meluncurkan kembali sepatu ini. Ya, tepat dengan perayaan 50 tahun Adidas Stan Smith. Setelah perilisan itu, hype Adidas Stan Smith menjadi tinggi lagi. Di tahun-tahun itu kita bisa melihat banyak artis-artis papan atas menggunakan Adidas Stan Smith. mulai dari Sienna Miller, David Beckham, Kanye West, hingga Gigi Hadid
terlihat menggunakan Stan Smith. Comeback-nya yang spektakuler membuat Adidas lebih giat lagi memproduksi Stan Smith. Bukan hanya versi OG saja, Adidas meluncurkan versi-versi terbaru Stan Smith berkolaborasi dengan beberapa artis dan desainer terkenal seperti Pharrell Williams, Raf Simons, dan Stella McCartney. Selain itu, Adidas juga bekerja sama dengan Pixar dan Disney untuk membuat kolaborasi antara Stan Smith dengan karakter-karakter di film Star Wars, Toy Story, dan Kermit the Frog. Mulai tahun 2021, Adidas mulai mengurangi penggunaan kulit asli sebagai material Stan Smith. Ini adalah bagian dari campaign End Plastic Waste dari Adidas. Wujud tanggung jawab Adidas terhadap lingkungan. Mereka akan merilis beberapa sepatu Stan Smith dengan material yang lebih ramah lingkungan, dan produk yang menggunakan bahan ini akan dilabeli Prime Green. Contoh Adidas Stan Smith Prime Green adalah kolaborasinya dengan Star Wars dan Kermit the Frog. Nah, sekian untuk video ini. Jika ada salah atau kurang lengkap, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dah.